Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan pembahasan soal UTUL UGM tahun 2019 untuk Saintek Kimia. Pembahasan soal berikutnya dimulai dari soal nomor 48 dan soal nomor 48 sampai soal nomor 51 adalah soal sebab akibat. Jadi di soalnya ada pernyataan terus ada alasan ya. Baik, kita langsung saja mulai dengan pembahasan soal nomor 48 ya. Soal nomor 48. Di soal nomor 48 disebutkan di pernyataannya, logam K dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl. Ini pernyataan yang salah karena untuk mendapatkan unsur-unsur dari logam golongan 1A dan 2A itu hanya bisa diperoleh dengan mengelektrolisis lelehan atau leburan garamnya saja, tidak bisa dengan mengelektrolisis larutan garamnya. Kita ambil perbandingannya antara elektrolisis larutan KCl dengan lelehan KCl. Larutannya dulu ya. KCl aquos akan terionisasi menjadi K+ dan Cl-. Larutan ini dielektrolisis maka akan terjadi reaksi di katoda. Katoda kutub listrik negatif untuk sel elektrolisis, dan di katoda akan nempel ion-ion positif. Ion positifnya di sini K+, jadi K+-nya nempel di katoda. Kemudian di katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, karena ion di katodanya adalah ion dari golongan 1A, yaitu ion K+, terus fasenya larutan, maka yang mengalami reduksi bukan ion K+-nya, tapi air ya. Reaksi reduksi air adalah 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Nah, ini reaksi yang terjadi di katoda pada elektrolisis larutan dari KCl. Sekarang kita bandingkan dengan elektrolisis dari KCl lelehannya atau leburannya ya. Di dalam leburannya akan terionisasi menjadi K+ dan Cl-. Pada saat di elektrolisis maka akan terjadi reaksi reduksi di katoda, dan ion K+, ion positif pasti akan mendekati kutub listrik negatif yaitu katoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi, dan yang mengalami reaksi reduksi karena fasenya di sini adalah liquid, yang mengalami reduksi adalah ion positifnya tersebut yang ada di katoda. Ion positifnya di sini K+, berarti yang mengalami reduksi langsung ion K+-nya. K+ ditambah 1 elektron menjadi K. Nah, jadi kita lihat dari hasil reaksinya di katoda. Kalau untuk elektrolisis larutannya, di katoda itu terbentuk OH- dan gas hidrogen. Sementara pada elektrolisis lelehannya ya, di katoda terjadi reaksi ion logamnya, ion K+ menjadi logamnya, menjadi logam K. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan unsur dari logam golongan 1A dan 2A itu hanya bisa diperoleh dengan mengelektrolisis lelehan atau leburan garamnya ya. Jadi pernyataannya salah. Kemudian alasannya, pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat direduksi menjadi K. Pada elektrolisis larutan KCl yang direduksi itu bukan H2O, bukan ion K+ ya, tapi H2O. Jadi alasannya juga salah ya. Pernyataannya salah, alasannya salah, jadi jawabannya yang E. Itu ya. Itu soal nomor 48. Lanjut ke soal nomor 49. 49. Ini tentang hujan asam ya. Di pernyataannya disebutkan gas karbon dioksida atau CO2 di udara bukan penyebab utama hujan asam. Kita harus pahami dulu yang dimaksud dengan hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang memiliki pH di bawah 5,7. Artinya kalau pH dari air hujan itu di atas 5,7 ya, misalnya pH air hujan
ada di kisaran 6, berarti tidak termasuk kategori hujan asam. Karena kalau ingin disebut hujan asam ya pH-nya harus di bawah 5,7. Dan apa yang menjadi penyebab hujan asam? Penyebab hujan asam adalah adanya gas SO2, SO3, dan NO2 yang larut dalam air hujan. Ya, SO2 bereaksi dengan air di udara atau bereaksi dengan air hujan akan membentuk H2SO3 asam sulfit. Kemudian SO3 bereaksi dengan air di udara akan membentuk H2SO4. Dan NO2 bereaksi dengan air di udara akan membentuk HNO2 dan HNO3, asam nitrit dan asam nitrat. H2SO4 asam sulfat ya, H2SO3 asam sulfit. Jadi dengan adanya gas SO2, SO3, dan NO2 yang larut dalam air hujan, maka akan menyebabkan air hujan memiliki pH di bawah 5,7 ya. Jadi pH-nya lebih kecil dari 5,7 nih. Maka hujannya disebut dengan hujan asam. Hujan asam. Sedangkan CO2 yang bereaksi dengan air di udara atau bereaksi dengan air hujan itu akan membentuk senyawa H2CO3 asam karbonat dan akan menyebabkan pH air hujan ada di kisaran 6. Nah, karena pH air hujannya ada di kisaran 6, ini tidak bisa menyebabkan atau hujannya tidak disebut dengan hujan asam ya. Oleh adanya gas CO2 yang larut dalam air hujan. Tidak disebut dengan hujan asam. Gitu ya. Nah, jadi pernyataannya gas karbon dioksida atau CO2 di udara bukan penyebab utama hujan asam adalah pernyataan yang benar karena yang menjadi penyebab utama ini SO2, SO3, dan NO2. Kemudian reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5-6. Bukan dalam rentang 5-6 tapi ada di kisaran 6. Ya, jadi alasannya salah ya. Pernyataannya betul, alasannya salah. Jadi jawabannya yang C. Ya. Soal berikutnya nomor 50. Nomor 50. Masih soal sebab akibat. Pada reaksi H2 ditambah I2 berkeseimbangan membentuk 2HI. H2 ditambah I2 berkeseimbangan membentuk 2HI. Terus diketahui delta H-nya plus 51,8 kJ. Keseimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Nah, apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Kita harus memahami dulu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Salah satu yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan adalah adanya perubahan temperatur. Nah, kalau yang jadi faktor penyebab pergeseran keseimbangan adalah perubahan temperatur atau perubahan suhu ya, maka untuk mencari tahu pergeseran keseimbangannya apakah bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri, ini harus memperhatikan delta H persamaan reaksinya ya. Kalau suhunya dinaikkan, nanti keseimbangannya akan bergeser ke arah reaksi yang delta H-nya positif atau disebut juga endotermik ya, endotermik. Dan ketika suhunya diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang delta H-nya negatif atau disebut juga eksotermik. Eksotermik. Gitu ya. Nah, di pernyataannya disebutkan keseimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Suhunya dinaikkan karena dipanaskan itu berarti dinaikkan suhunya, maka akan bergeser ke
delta H yang positif. Untuk kesetimbangan ini kan ke arah kanan delta H-nya positif, maka ketika suhunya dinaikkan ya pasti akan bergeser ke ruas sebelah kanan, gitu ya. Jadi pernyataannya betul. Kemudian alasannya, reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI, delta H-nya plus 51,8 kJ, merupakan salah satu contoh reaksi endotermik. Betul, karena delta H-nya positif, berarti ini contoh reaksi kesetimbangan yang endotermik, gitu ya. Karena endotermik, maka ketika suhu dinaikkan akan bergeser ke arah kanan, gitu. Jadi pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan di sini ada hubungan sebab akibat. Karena ada hubungan sebab akibat, maka jawabannya yang A, gitu ya. Itu soal nomor 50. Soal berikutnya nomor 51. Nomor 51. Tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan. Nah, apakah ini pernyataan benar atau salah? Kita bisa ngecek benar atau salahnya dengan menggunakan rumus dari hukum gas ideal. Gimana rumusannya? PV sama dengan nRT. Kita lihat dari rumusan ini ternyata P berbanding lurus dengan T, dengan temperatur ya. P tekanan, V volume, N mol, terus R tetapan gas, dan T suhu. Jadi tekanan berbanding lurus dengan temperatur. Artinya apa? Kalau temperaturnya dinaikkan ya otomatis tekanannya juga akan naik, gitu ya. Jadi pernyataannya benar. Kemudian alasannya, kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Tekanan itu muncul karena apa? Tekanan gas itu muncul karena adanya tabrakan antara partikel gas, ini partikel gas ya, partikel gas dengan dinding wadah tempat gas berada, gitu ya. Jadi tekanan muncul karena adanya tabrakan antara partikel gas dengan dinding wadah tempat gas berada. Nah, tabrakan yang terjadi ini karena apa? Ya karena si partikel gasnya punya energi kinetik. Energi kinetik. Jadi adanya tabrakan karena partikel gas itu punya energi kinetik. Dan energi kinetik ini dipengaruhi oleh suhu, temperatur ya. Kalau suhunya naik ya otomatis energi kinetiknya naik. Tabrakannya akan semakin kuat nih antara partikel-partikel gas dengan dinding wadah tempat gas berada. Tabrakan semakin kuat ya otomatis tekanan juga akan semakin besar, gitu ya. Itu untuk soal nomor 51. Jadi alasannya kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Alasannya betul, dan di sini ada hubungan sebab akibat ya. Jadi karena ada hubungan sebab akibat, jawabannya A. Berikutnya soal nomor 52. Di soal nomor 52 sampai soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 55 untuk saintek kimia. Di masing-masing soalnya terdapat 4 pernyataan, dan di antara 4 pernyataan yang ada harus dipilih pernyataan mana saja yang menjawab pertanyaan soalnya. Baik, kita mulai saja pembahasannya dengan soal nomor 52. Di soal nomor 52 disebutkan hasil kali kelarutan AgCl dalam air dapat ditingkatkan dengan cara titik-titik. Hasil kali kelarutan sama dengan KSP. Nilai KSP hanya dipengaruhi oleh suhu. Artinya nilai KSP akan berubah kalau suhu mengalami perubahan. Jadi KSP dari AgCl di soal nomor 52 bisa dirubah, bisa ditingkatkan. Caranya adalah hanya dengan cara merubah suhu, hanya dengan cara meningkatkan suhu. Tidak bisa dengan cara yang lainnya. Nah, di soal disebutkan KSP AgCl sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 10. Ini nilai KSP AgCl ada pada suhu 25 derajat Celcius, pada suhu ruang.
pada suhu normal ya. Nah, nilai KSP dari AgCl supaya lebih besar dari 1,8 kali 10 pangkat min 10, nilai KSP AgCl supaya lebih besar dari 1,8 kali 10 pangkat min 10, maka suhunya harus lebih besar dari 25 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi pernyataan 1, supaya KSP AgCl meningkat ditambahkan pelarut. Pernyataan yang salah. 1 salah, 3 pasti salah ya. Pernyataan 2, ditambahkan larutan NaCl, juga pernyataan salah. Karena dengan menambahkan NaCl tidak akan menyebabkan KSP dari AgCl meningkat. Jadi pernyataan 4 saja yang benar. Jadi dengan dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka KSP dari AgCl akan meningkat. 4 saja yang benar, berarti jawabannya yang D. Gitu ya, itu untuk soal nomor 52. Soal berikutnya nomor 53. Senyawa organik di bawah ini yang mempunyai isomer geometri cis-trans adalah, ketentuannya supaya senyawa organik di sini senyawa organik alkena ya, mempunyai isomer cis-trans. Ketentuannya adalah 2 gugus yang diikat oleh cerangkap yang kiri, ini cerangkap yang kiri ya, dibandingkan harus berbeda. Jadi A tidak sama dengan B. Dan 2 gugus yang diikat oleh cerangkap yang kanannya juga dibandingkan harus berbeda. Nah, ini ketentuannya supaya senyawa organik alkena yang ada punya isomer cis-trans ya. Baik, kita cek satu-satu nih. Di antara 4 pernyataan yang ada, yang mana saja yang mempunyai isomer cis-trans. Kita mulai dari senyawa yang pertama. Kita gambar strukturnya mulai dengan menggambar rantai utamanya. Rantai utamanya 2 butena. C-nya berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rangkap 2-nya ada di atom C nomor 2 di sini ya. 2,3 di bromo. Artinya 1 Br ada di atom C nomor 2 dan 1 Br lagi ada di atom C nomor 3. Kita lihat ya, cerangkap yang kiri ternyata mengikat 2 gugus yang berbeda, CH3 dengan Br, dan cerangkap yang kanan juga sama nih, mengikat 2 gugus yang berbeda, CH3 dengan Br. Artinya senyawa yang ada di pernyataan pertama memenuhi ketentuan mempunyai isomer cis-trans ya. Jadi pernyataan 1 betul mempunyai isomer cis-trans. Pernyataan 2, 2 butena. Butena berarti C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus rangkapnya di atom C nomor 2. Nah, kita lihat cerangkap yang kiri udah mengikat 1 gugus yaitu CH3 dan 1 gugus lainnya pasti mengikat H. Dan cerangkap yang kanan udah mengikat 1 gugus CH3 dan 1 gugus lagi pasti mengikat H ya. Kita lihat cerangkap yang kiri ternyata mengikat 2 gugus yang berbeda, CH3 dengan H kan beda ya. Dan cerangkap yang kanan juga sama mengikat 2 gugus yang berbeda yaitu CH3 dengan H. Artinya senyawa yang kedua juga sama mempunyai isomer cis-trans. Senyawa yang ada di pernyataan ketiga. Kita gambar rantai utamanya 3 heksena. Heksena berarti C-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus rangkapnya di atom C nomor 3. Di sini berarti ya. Terus ada cabang hidroksi, satu hidroksinya di atom C nomor 3 di sini, dan 1 hidroksinya lagi di atom C nomor 4. Kita lihat gugus yang diikat oleh cerangkap kiri ini ya, CH3, CH2 dan OH. Ternyata cerangkap yang kiri mengikat 2 gugus yang berbeda. Kemudian 2 gugus yang diikat oleh cerangkap yang kanannya yang ini ya, CH2, CH3 dan OH.
dan dua gugus yang diikat oleh cairan rangkap yang kanan juga sama berbeda. Artinya senyawa yang ketiga memenuhi ketentuan mempunyai isomer sistran. Jadi pernyataan 3 juga benar ya. Terakhir 4, 2 heptena. Heptena C-nya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih nomor dari kiri boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus rangkapnya di atom C nomor 2 ya. Sini berarti ya. Nah gitu. Kita lihat C rangkap kiri. Satu gugusnya ngikat CH3, berarti satu gugus yang lainnya pasti ngikat H. Kemudian C rangkap yang kanan, satu gugusnya ngikat ini nih. Ya. Berarti satu gugus yang lainnya pasti ngikat H. Gitu ya. Nah, ternyata C rangkap yang kiri ngikat dua gugus yang berbeda, CH3 dengan H, dan C rangkap yang kanan juga sama, mengikat dua gugus yang berbeda, gugus ini dan ini ya. Senyawa yang keempat juga memenuhi ketentuan mempunyai isomer sistran. Artinya di sini keempat senyawanya atau keempat pernyataannya benar ya. Semua pernyataannya benar, berarti jawabannya yang E. Soal nomor 54, unsur X memiliki nomor atom 19. Pernyataan berikut yang benar mengenai unsur X adalah. Jadi di soal nomor 54 disebutkan ada unsur X, nomor atomnya 19. Kita buat konfigurasi elektronnya untuk unsur X. Kita singkat pakai AR 18. Artinya 18 elektron dari total 19 elektron dari unsur X itu sudah diwakili oleh AR ya. Sisanya 1 elektron lagi dimasukkan ke 4S, 1 elektron. Nah, dari konfigurasi elektronnya ini kita dapat elektron valensinya, Fv. Elektron valensinya ada pada 4S, ada 1 buah elektron pada 4S-nya, berarti elektron valensinya 1. Elektron valensi sama dengan nomor golongan. Elektron valensinya 1 berarti golongannya golongan 1A. Karena elektron valensinya ada pada 4S ya. Nah, untuk golongan 1A selain hidrogen ini termasuk ke dalam kelompok logam ya. Nah, itu untuk unsur X. Kita cek satu-satu nih pernyataannya. Pernyataan 1, unsur X termasuk logam. Betul ya? Golongan 1A, kelompok logam. Pernyataan 2, dapat membentuk ikatan molekuler atau kovalen. Nah, untuk unsur logam, kalau berikatan dengan non-logam, misalnya golongan 7A atau golongan 6A, itu ikatan yang terbentuk adalah ikatan ionik, bukan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu terbentuk dari ikatan antara non-logam dengan non-logam ya. Misalnya golongan 4A karbon dengan 6A oksigen membentuk CO2, berarti ikatannya ikatan kovalen gitu. Pernyataan 3, bilangan oksidasi maksimum plus 1. Betul ya. Jadi biloks tertinggi dari unsur X karena dia golongan 1A berarti biloksnya plus 1. Kemudian pernyataan 4, dapat membentuk oksida asam. Pernyataan yang salah, karena kalau unsur logam 1A berikatan dengan oksigen, senyawa oksida yang terbentuk adalah senyawa oksida basa. Soal terakhir nomor 55. Di antara reaksi-reaksi kesetimbangan yang belum setara berikut ini, reaksi yang memiliki harga tetapan keseimbangan tekanan atau Kp sama dengan tetapan keseimbangan konsentrasi atau Kc adalah. Baik, sebelum dijawab pertanyaannya kita setarakan dulu dari 4 reaksi ini, reaksi yang belum setaranya ya. Soal nomor 55. Reaksi yang pertama, SO3 berkeseimbangan membentuk SO2 dan O2. Nah, supaya reaksi keseimbangan ini setara, koefisien O2-nya yang ada di ruas kanan langsung saja dikalikan setengah ya. Nah, ini untuk reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua, NH3
berkesetimbangan membentuk N2 ditambah H2. Ini 2, supaya H-nya setara, koefisien H2 di ruas kanan kali 3. Reaksi yang ketiga, PCl5 berkesetimbangan membentuk PCl3 dan Cl2. Reaksi keseimbangan ini udah setara. Reaksi yang keempat, HI berkesetimbangan membentuk H2 dan I2, dan supaya setara, koefisien HI di ruas sebelah kiri dikali 2. Nah, di antara 4 reaksi kesetimbangan ini, mana yang nilai Kp-nya sama dengan Kc? Nilai Kp sama dengan Kc itu akan diperoleh kalau delta N-nya sama dengan 0. Apa itu delta N? Delta N adalah selisih koefisien gas. Ruas kanan kurang ruas kiri. Itu ya. Baik, kita cek satu-satu nih. Di antara 4 reaksi ini, mana yang delta N-nya 0, sehingga Kp-nya sama dengan Kc. Reaksi yang pertama, koefisien di kiri 1, koefisien di kanan totalnya 1,5. Sini 1, sini setengah ya, jadi 1,5. Delta N-nya selisih koefisien gasnya kanan kurang kiri 0,5. Salah berarti pernyataan 1 ya. Kemudian reaksi keseimbangan yang kedua, di kiri totalnya 2, di kanan totalnya 4. Berarti delta N-nya kanan kurang kiri 2. Salah juga. Pernyataan yang kedua. Reaksi yang ketiga, di kiri 1, di kanan 2. Berarti delta N-nya 1. Salah. Yang terakhir, di kiri 2 totalnya, koefisiennya di kanan juga 2. Berarti delta N-nya adalah 0. Ya, maka yang nilai Kp-nya sama dengan nilai Kc-nya adalah dari reaksi kesetimbangan yang keempat. 4 saja yang benar, berarti jawabannya D.